Kamu yang punya hamster sebagai peliharaan, mungkin sering memperhatikan. Setelah terbangun dari tidurnya yang cukup lama, mereka akan berlari dengan panik ke sana kemari. Atau bagi kamu yang menyediakan roda hamster di dalam kandangnya, mereka akan berlari berjam-jam di tengah malam. Beberapa dari kamu pasti penasaran dan bertanya, kenapa? Ngapain sih malam-malam lari-larian? Apakah hamster di alam liar melakukan hal yang sama? Ketika menyelidiki mengapa hamster berlari di atas roda hamster, pencarian membawa saya ke dunia blogging tentang hewan peliharaan, di mana saya menemukan begitu banyak teori, namun tanpa diiringi bukti atau dukungan sains. Misalnya, banyak sumber menyatakan kalau hamster dapat berlari di dalam roda yang jika dihitung jaraknya bisa lebih dari 8 km setiap malam. Tentu saja klaim ini tidak disertai bukti yang jelas. Bahkan di kalangan ilmuwan pun terdapat banyak teori. Ada yang menganggap perilaku ini sebagai pertanda kalau hamster sedang bosan atau stres. Ada yang menganggap hamster memang alaminya sangat aktif ketika malam, berkelana mencari makanan. Memang benar, tapi di alam liar kan tidak ada roda seperti ini, bukan? Bukan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya saya menemukan sebuah laporan atas sebuah proyek penelitian yang sangat keren, yang menyelidiki hal ini dengan menempatkan roda tersebut di luar ruangan. Penelitian ini berjudul Wheel Running in the Wild. Dalam penelitian ini, roda putar ditempatkan di area terbuka di alam liar. Kamera ditempatkan menghadap roda putar tersebut. Ternyata pada footage kamera ditemukan bahwa beberapa pengerat dan spesies lain, bahkan katak, akan berlari di dalam roda setelah mereka mempelajarinya. Penelitian lain menemukan bahwa tikus bersedia bekerja untuk mendapatkan akses menggunakan roda, sama seperti anjing yang terlatih menuruti perintah untuk mendapatkan cemilan. Kemudian, banyak bukti yang menunjukkan bahwa binatang pengerat, termasuk hamster, mengalami respons kimiawi yang kita kenal sebagai runner's high. Untuk kamu yang belum tahu, arti dari runner's high tidak jauh dari namanya. Sebuah keadaan high yang dipicu oleh kegiatan lari atau aktivitas berintensitas tinggi lainnya, seperti bersepeda, mendayung, atau berenang. Orang yang pernah mengalaminya melaporkan perasaan gembira serta sangat tenang dan rileks, seperti berada di puncak dunia jika boleh lebay. Ada perasaan pencapaian, kepuasan, dan cinta yang luar biasa terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu merasa penjelasan ini terdengar seperti orang yang mabuk atau ngefly akibat narkoba, kamu tidak begitu salah. Perasaan senang ini muncul akibat otak dan tubuh memproduksi segala macam bahan kimia yang membuat seseorang merasa nyaman. Beberapa kandungan kimia yang diproduksi bahkan sangat mirip dengan yang terkandung di dalam Mary Jane alias marihuana atau janggar, ganja. Namanya aja mirip, yaitu endocannabinoid, #YTTA. Menurut Pak Jeremy Frost, profesor di Minnesota State University Mankato, pada manusia, perasaan ini dapat mengurangi rasa sakit dan kecemasan, serta membuat mereka tetap berlari dalam waktu yang lama. Beliau menambahkan, ketika seseorang mengalami euforia penuh, ia akan dapat berlari lebih lama dengan kecepatan yang stabil, meningkatkan kondisi fisik dan manfaat kesehatan lainnya. Dorongan ekstra ini juga membuat seseorang merasa hebat, sehingga merasa lebih termotivasi untuk berolahraga lagi di waktu mendatang. Jadi bisa dikatakan, hamster dan beberapa dari kamu tidak jauh berbeda. Sama-sama hobi lari, sama-sama hobi olahraga, dan sepertinya mendapatkan manfaat yang serupa. Manfaat fisik dan manfaat mental. Manfaat fisik dari olahraga sudah jelas. Kamu jadi lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa hamster juga merasakan manfaat mental yang signifikan dari berlari. Berlari dapat mengurangi stres dan menenangkan mereka. Mereka butuh berlari. Namun pengetahuan tersebut masih belum seberapa. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang hamster, baik yang berlari menggunakan roda maupun yang berkeliaran di alam liar. Mungkin di masa mendatang, anak cucu kita yang penuh rasa ingin tahu akan menemukan cara untuk memanfaatkan potensi dari kekuatan hamster. Atau mungkin menemukan cara bagaimana menyelamatkan spesies hamster liar. Atau setidaknya cukup menikmati melihat dunia yang luas melalui binar mata mereka yang bahagia karena tercukupi kebutuhannya. Masa perkembangbiakan hamster terjadi sekitar 90 hari pada betina dan jantan. Tapi hamster betina mungkin mengalami estrus
atau birahi pertama pada kisaran 35 hari. Hamster bersifat polyestrus. Mereka memiliki lebih dari satu siklus birahi setiap tahunnya dan dapat berkembang biak sepanjang tahun. Ovulasi terjadi secara spontan dengan durasi siklus estrus minimal 4 hari. Masa estrus dan aktivitas kawin pada hamster biasanya terjadi pada malam hari. Ketika dalam masa estrus atau birahi, hamster betina akan mensekresikan lendir melalui vaginanya. Ini adalah masa pasca ovulasi. Lendir tersebut akan disebarkan dengan cara menggosokkannya ke tanah untuk memikat pejantan. Biasanya, hamster betina akan dikawini pejantan pada malam hari ketiga setelah munculnya cairan pasca ovulasi ini. Setelah kawin, kehamilan akan ditentukan pada hari kelima dan hari ke-9. Jika setelah kawin hamster betina tidak mensekresikan cairan pasca ovulasi, maka ini adalah pertanda kehamilan. Masa kehamilan hamster rata-rata adalah 16 hari. Hamster yang sehat biasanya akan melahirkan 4-9 bayi hamster kecil. Saat baru dilahirkan, bayi-bayi hamster memiliki berat antara 2-3 gram. Bayi yang baru lahir tidak berambut dengan mata dan telinga yang tertutup. Kanibalisme sangat umum terjadi pada hamster dibandingkan hewan pengerat lainnya. Dan ini biasanya dikaitkan dengan betina primipara atau betina yang baru pertama kali melahirkan. Namun, ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kanibalisme. Antara lain adalah kurangnya material untuk membuat sarang, kurangnya tabungan makanan bagi induk betina, serta terganggunya betina dan anaknya. Oleh karena itu, setelah hamster melahirkan, sangat disarankan untuk tidak mengusik betina dan anak-anaknya. Sedikitnya selama 2 minggu pertama pasca persalinan. Anak-anak hamster akan disapih pada umur 21 hari. Hamster muda akan mencapai kematangan seksual ketika mencapai usia 4 minggu. Dan antara usia 10 minggu hingga usia 15 bulan, mereka dapat terus kawin dan melahirkan. Dan akan secara berangsur berhenti melahirkan ketika mencapai usia 12 hingga 18 bulan. Biasanya, hamster hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Namun para breeder sering mengawinkan satu pejantan dengan beberapa betina. Karena dapat menjadi agresif saat kawin, keberhasilan pembiakan hamster biasanya akan lebih tinggi jika dilakukan oleh breeder berpengalaman. Selain itu, beberapa spesies hamster memiliki cacat genetik bawaan. Jadi, tidak disarankan untuk mengawin silangkan hamster tanpa mengetahui warisan genetiknya. Pasti banyak yang setuju jika saya katakan hamster itu lucu, menggemaskan, dan bisa menjadi hewan peliharaan yang baik. Namun, sebagian orang juga percaya kalau hamster tidak hanya lucu dan menggemaskan, tapi juga lezat. Mereka bisa dimakan. Ini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari kamu. Tapi memakan hamster sebenarnya adalah suatu hal yang umum di beberapa bagian dunia. Prank, kamu kena prank. Selamat, kamu kena prank. Tapi apakah kita bisa memakan hamster? Tentu saja, kenapa nggak bisa? Kalau kamu mau, kamu bisa makan apa aja di dunia ini. Karena apa sih yang nggak manusia makan? Namun, penting untuk diingat bahwa hamster bukanlah makanan yang umum dan tidak dianggap sebagai makanan yang lezat. Faktanya, di banyak belahan dunia, hamster justru dianggap sebagai hama. Jika kamu memutuskan untuk memakan hamster, kamu harus memastikan daging hamster tersebut telah dibersihkan dan dimasak dengan benar untuk mengurangi risiko kesehatan. Ini karena hamster dapat membawa penyakit yang berbahaya bagi manusia. Bahkan, ada seorang wanita yang jatuh sakit dan meninggal setelah digigit hamster peliharaannya. Sesungguhnya ada banyak perdebatan di internet tentang apakah hamster bisa dimakan atau tidak. Beberapa yang pernah memakan hamster mengatakan bahwa rasanya enak, sementara yang lain mengatakan kalau hamster terlalu kecil dan kurus untuk dimakan, bukan merupakan sumber makanan yang baik. Salah satu alasannya adalah karena ukurannya. Hamster pada umumnya memiliki berat kurang dari 1 kilogram, dan sebagian besar beratnya adalah tulang. Artinya, daging hamster tidak banyak. Dan karena pola hidupnya, daging yang tidak banyak itu mungkin keras dan kenyal. Selain itu, hamster tidak diternak untuk dimakan. Artinya, hamster mungkin tidak sesehat hewan ternak lain, dan mungkin membawa patogen yang dapat membuat kamu sakit.
Jadi, meskipun secara teknis kamu bisa memakan hamster, hal ini tidak disarankan. Udah dagingnya sedikit, was-was juga. Ujung-ujungnya cuma ngotorin gigi aja. Kalau kamu ingin mencari makanan lezat dan bergizi, banyak kok pilihan yang lebih baik dari hamster. Tikus bakar misalnya. Anyway, meskipun hamster dapat tumbuh subur di penangkaran, di alam liar ceritanya seringkali berbeda. European hamster atau hamster Eropa adalah salah satu spesies yang paling tersebar luas. Mereka tidak begitu populer sebagai hewan peliharaan, karena spesies ini relatif besar dan agresif. Saking agresifnya, dalam sebuah eksperimen, sekumpulan hamster Eropa yang diternakan ketika dihadapkan dengan binatang lain akan berusaha mengerumuni dan menyerang binatang tersebut. Karena tidak begitu jinak sebagai peliharaan, dulu pemanfaatan utama spesies ini oleh manusia sangat mengerikan. Hamster Eropa sering diburu, dijebak, dan dibunuh untuk diambil kulitnya sebagai bahan mantel. Kemudian, hamster Eropa menghadapi penurunan populasi yang lebih signifikan. Mereka tidak terancam punah, namun tren populasi menunjukkan sesuatu yang sangat umum saat ini, di mana jumlah binatang yang dulunya melimpah menjadi jauh lebih sedikit. Sebuah makalah yang diterbitkan dalam jurnal Endangered Species Research mencatat bahwa hamster Eropa mungkin adalah mamalia Eurasia yang paling cepat mengalami penurunan populasi dan telah menghilang dari 75% habitatnya di wilayah Eropa Tengah dan Barat. Konversi habitat adalah penyebab utamanya. Ibu Mathilde Tissier mencatat bahwa populasi hamster menurun karena lahan pertanian yang dulunya ditanami berbagai macam sayuran telah diubah menjadi area penanaman jagung. Dalam sebuah penelitian, Ibu Mathilde menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Ketika beliau memberi makan hamster di penangkaran berupa jagung dan cacing tanah, makanan yang sebenarnya mereka bisa temukan di ladang jagung, hampir semua hamster malah memakan anak-anaknya sendiri. Ibu Mathilde berpendapat, meskipun tidak mengandung insektisida kimia dalam tingkat yang berbahaya, kombinasi pakan jagung dan cacing tanah tidak memiliki cukup energi, protein, atau mineral yang bisa diserap oleh tubuh hamster. Sehingga hamster lebih memilih opsi darurat, yaitu mengekstrak nutrisi dari anaknya sendiri. Menurut Ibu Mathilde Tissier, penyebab terbesar perilaku mengerikan ini adalah perubahan pola makan yang dipicu oleh praktik pertanian baru. Ibu Mathilde mengajak kita melihat salah satu wilayah di mana hamster Eropa tumbuh dengan baik. Dan ini bukan di alam liar, melainkan di perkotaan, tepatnya di Taman Kota Vienna atau Wina, Austria, dan kota-kota sekitarnya yang terkenal dengan koloni hamsternya. Tempat-tempat ini seringkali menjadi tempat terbaik bagi para naturalis untuk melihat spesies ini. Dan ini membuktikan kalau kita sebenarnya bisa hidup berdampingan jika kita mengerti apa yang mereka butuhkan. Dan ini merupakan pelajaran yang bisa diambil bagi semua pegiat konservasi. Tidak semua alih fungsi lahan bersifat buruk. Kita mesti kenali sifat dan perilaku sebuah spesies. Karena dalam konteks penurunan populasi satwa liar, ada banyak aspek yang mempengaruhi. Yang kita lihat belum tentu sesuai dengan yang kita pikir. Jadi, untuk kamu yang ingin pelihara hamster, bekali diri kamu dengan pengetahuan, supaya kamu mengerti apa yang akan mereka butuhkan. Dan perlu diketahui, masa hidup maksimal hamster berkisar antara 2 hingga 3,5 tahun, tergantung spesiesnya. Jika kamu yakin dapat membahagiakan mereka dalam tenggang waktu tersebut, silakan.